Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Ka'bah, tempat di mana kaum muslimin mengarahkan sajadahnya di satu titik yang sama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai peristiwa hancurnya Ka'bah di akhir zaman. Sebagaimana pertemuan, pastilah di sana ada perpisahan, dan sebagaimana manusia hidup pastilah akan merasakan kematian pada waktunya. Begitu juga dengan Ka'bah, sebagaimana ia dibangun, pasti akhirnya akan hancur juga. Di hari menjelang kiamat nanti, dan di hari menjelang tiupan sangkakala pertama dibunyikan, ada seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah, dan sejak saat itu, Ka'bah tak akan pernah lagi diperbaiki selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Kita akan berkisah di waktu dunia menjelang hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada kisah tentang Nabi Isa yang berperang melawan Dajjal dan juga melewati peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu seluruh umat manusia menjadi muslim serta berkelakuan baik. Tak ada kejahatan, semuanya aman, hidup damai di bawah kepemimpinan Nabiullah Isa alaihi salam. Namun di suatu hari, Nabi Isa alaihi salam akan ditakdirkan wafat. Maka mulailah perlahan-lahan bumi ini kacau kembali, dan orang-orang ketika itu mulai kembali berbuat kerusakan, dan banyak pula yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya semakin hari semakin rusak keadaan dunia ini, dan semakin dipenuhi oleh orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu munculnya hewan bernama Dabbah. Hewan ini muncul dari dalam perut bumi dan bisa berbicara layaknya manusia dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, Ad-Dabbah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu yang memiliki semua warna dan memiliki kaki di tubuhnya. Bentuk Dabbah ini sangat menyeramkan. Ia bertanduk dan di antara kedua tanduknya itu ada suatu jarak yang cukup untuk diduduki oleh seseorang. Artinya binatang ini mempunyai postur tubuh yang sangat besar. Ada riwayat juga dari Ibnu Zubair radhiyallahu an yang berbunyi, telinganya adalah telinga gajah, tanduknya adalah tanduk kijang, panggulnya panggul kucing, kakinya kaki unta, dan berekor kambing, serta di antara sendi-sendinya berjarak 12 hasta atau 540 cm. Cukup mengerikan jika kita membayangkan bentuknya. Tugas dari Dabbah ini adalah menandai orang-orang beriman maupun orang-orang yang tak beriman. Jadi, jika kita hidup pada zaman itu, kita bisa langsung mengetahui dengan hanya melihat saja apakah orang itu kafir atau tidak, sebagaimana ada tanda di orang tersebut. Artinya, tugas Dabbah ini adalah memberikan tanda pada manusia sebagai pembeda orang beriman dan orang kafir. Setelah kemunculan Dabbah, tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah akan terjadi gempa di mana-mana secara berkelanjutan. Setelah itu akan muncul api dari dalam kawah Aden yang sekarang berada di Yaman Utara. Lalu tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah matahari terbit dari arah barat. Sebelum terjadi terbitnya matahari dari arah barat, Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin lembut yang melewati ketiak-ketiak setiap manusia, dan angin itu akan mematikan seluruh manusia kecuali yang disisakan oleh Allah, yaitu manusia-manusia terburuk saja yang akan hidup dan ada di atas bumi. Jadi setelah peristiwa tersebut, bumi ini hanya ada orang-orang munafik saja. Allah menyisakan orang-orang tersebut, di mana mereka inilah yang akan menyaksikan kiamat terjadi, karena orang-orang beriman sudah dimatikan semua oleh Allah melalui peristiwa angin yang lembut. Sebagian ulama mempertemukan antara dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua dan hanya ada orang-orang yang kufur saja di atas bumi. Pada akhirnya wilayah Ka'bah dan Masjidil Haram pun tak ada yang mengunjungi,
karena manusia yang berlalu lalang di atas muka bumi hanya orang kafir-kafir saja. Jadi ketika itu Ka'bah tak ada yang mengunjungi ataupun menjaga sama sekali. Ketika kondisi ini terjadi, maka datanglah satu orang yang mendapat julukan Dzu Suwaqotain, di mana orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Dia berasal dari Habasyah, atau saat ini adalah negara Ethiopia. Artinya, orang ini adalah orang bangsa kulit hitam yang memiliki fisik berbadan kecil atau kurus dan memiliki kaki agak bengkok serta mempunyai betis yang kecil. Orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah dengan membawa sekop dan linggisnya ke Ka'bah. Dia pun mulai menghancurkan Ka'bah dengan mencabut batangnya satu persatu hingga rata. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan alasan Dzu Suwaqotain menghancurkan kota ini, alasan Dzu Suwaqotain menghancurkan Ka'bah karena pada saat itu tersebar rumor kalau di bawah Ka'bah ada harta yang tersimpan. Oleh sebab itu dia membawa sekop dan linggis. Saat pengrusakan Ka'bah oleh orang ini, semua orang di sekitarnya tak ada yang peduli. Semua itu karena semua manusia yang tersisa di muka bumi hanya orang kafir saja. Jika saja masih ada orang beriman, pastilah orang ini akan diperangi. Peristiwa ini akan terjadi sebelum terbitnya matahari dari barat. Jadi begitulah kisah tentang Ka'bah di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.